Halo Engineers, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Motorola Edge 60 Fusion. Ya, brand legend satu ini sekalinya comeback abis-abisan banget. Dari awal tahun aja udah bikin gaduh HP 2 jutaan ya, lewat Moto G45. Yang mana harga segitu kita udah bisa dapetin HP 5G dan punya konektivitas sama PC yang oke banget. Dan nggak cuma stop sampai situ doang. Sekarang pasar HP 5 jutaan juga ikutan dihajar. Yang sebenarnya harga segini tuh mainnya udah soal branding ya. Jadi ya nggak cuma sekedar cakep-cakepan spek doang. Ada yang udah nyaman pakai brand Samsung, ada juga yang move on ke brand HP Redmi yang sekarang feel HP-nya juga udah makin kerasa mahal. Makanya di video rekomendasi bulanan yang biasa kita bikin HP-HP kayak Samsung A55 atau Redmi Note 14 Pro Plus itu hampir nggak pernah absen lah dari daftar rekomendasi. Dan orang-orang tuh udah nyaman sama pilihannya masing-masing. Motorola sadar sih jualan HP di sini tuh nggak bisa modal nama legend doang ya. Bahkan Gen Z aja kayaknya nggak ngeh sama brand HP Motorola gitu. Dan di harga 5 jutaan mereka langsung ngasih HP yang auranya mahal, software yang clean, dan banyak topping menarik yang jarang-jarang nih saya temuin di HP sekelasnya. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Ya sekilas kalau ngeliat tongkrong HP-nya ini masih mirip kayak Moto G45 kemarin ya. Cuma ini versi sosialitanya kalau kata saya. Ini bodi belakangnya masih pakai vegan leather premium ya, yang kelihatan elegan. Dan di bagian depannya kita langsung disuguhin layar yang kelihatan cukup mewah ya, yang sekarang udah jarang-jarang banget ada di HP mid-range. Ini layar lengkung dan udah 4 sisi, jadi nggak cuma melengkung di kiri kanan doang, tapi bagian atas bawah juga ikutan ngelengkung. Sebenarnya cukup anomali juga ngelihat HP ini yang feel-nya tipis, ringkes, dan sekilas kelihatan ringkih karena layar lengkungnya tadi. Tapi untuk durabilitasnya, ini HP nggak main-main pak. Jadi Motorola Edge 60 Fusion ini tuh udah ngantongin sertifikasi militer MIL STD 810H yang dikombin sama IP rating IP69. Jadi ya insya Allah udah cukup aman ya, andai HP-nya kecebur kolam, disemprot water cannon, sampai dipakai di suhu yang lumayan ekstrim. Nah, layar lengkung 4 sisi di sini tuh jelas ngasih visual yang nyaris bezel-less dan beneran berasa tumpah-tumpah banget nih layarnya. Apalagi kalau kita ngeliat dari sisi samping kayak gini. Dan saya nggak expect ternyata ukuran layarnya di sini lumayan gede ya, di 6,7 inch. Padahal ya kalau kita pegang bodinya, itu kayak HP yang layarnya 6,5 inch ke bawah. Untuk layar di sini Motorola pakai panel POLED ya, yang udah terkenal cukup fleksibel. Jadi ya cukup wajar ngelihat Motorola bisa bikin layar lengkung yang nyaris sempurna di HP ini. Untuk dipakai nonton atau maraton film streaming, di sini juga warnanya masih sangat-sangat nampol, apalagi yang vibes filmnya tuh cerah ya. Dan yang saya suka ini dipakai di luar ruangan juga visualnya tuh masih sangat-sangat jelas. Kalau kata Motorola sih ini brightness-nya bisa tembus sampai 4500 nits. Ya kalau untuk tongkrongan HP-nya sih balik lagi sama selera masing-masing ya. Suka nggak suka pasti ada. Termasuk saya sendiri yang sebenarnya kurang serak sama bentukan kameranya karena mirip kompor 4 tungku, dan tongkrongan kamera kayak gini tuh kayak udah pasaran banget lah sekarang. Nah untuk kamera benerannya di sini emang cuma ada 2 ya. Ini ada kamera utama 50 megapiksel yang udah pakai sensor Sony Lithia 700C. Sensor yang dipakai di ROG Phone 9 series atau di Oppo Find X series. Ya, sensor kamera di HP-HP mahal. Ya nggak perlu ngomongin angka teknis lah ya. Hasil fotonya di sini cukup ngasih lihat kalau HP ini tuh punya kamera yang agak gila di harga 5 jutaan. Hasil fotonya tajam, kontrasnya agak dinaikin, dynamic range-nya juga luas, dan karakter warnanya cukup banyak diterima banyak orang. Gojrengnya maksimal ya, tapi tipikal yang nggak bikin sakit mata. Gambarnya udah bener-bener kayak aslinya, karena emang udah pakai Pantone certified. Samsung A55 yang biasanya ngasih jepretan point and shoot yang oke, di sini tuh dihajar abis-abisan. AI-nya Redmi Note 14 Pro Plus juga nggak banyak yang bisa powerful software kameranya Motorola. Rata-rata kalah terang dan juga detail. Dari yang langit terik sampai langit mendung mau hujan, rata-rata kualitas kameranya Motorola ini tuh ngasih hasil akhir yang lebih stand out ya, dan berasa kayak di-cheat pakai Google Kamera. Terus untuk warnanya juga masih konsisten ya, sampai ke kamera ultrawide-nya, yang biasanya cuma jadi pelengkap doang. Di sini nggak kalah tajam dari Samsung A55, terus polesan warnanya juga lebih menarik ya, dan udah ada autofocusnya. Jarang-jarang nih. Palingan kalah lega aja sih ini, tapi ya jadi bikin detailnya kerasa lebih crispy. Bahkan untuk detail di langit yang di HP Samsung atau Redmi udah hilang-hilangan, di HP Moto ini tuh masih bisa di-capture dengan cukup baik. Emang sih kadang processingnya tuh agak lama ya kalau pas ngadepin foto yang backlightnya lumayan, kayak nunggu 2-4 detik.
Tapi cukup termaafkan lah ya pas udah ngeliat hasil akhirnya yang instagramable kayak gini. Kalau buat foto-foto low light, saya prefer pakai mode malamnya langsung aja. Emang nggak seotomatis Samsung yang biasanya bisa ngedetek kapan butuh mode malam atau enggak. Di sini kita harus ngaktifin manual. Hasilnya so far cukup oke ya, lumayan buat ngebus warna, detail, dan ngeredam cahaya lampu yang lumayan keras di jalanan. Tipikal mode malamnya tuh nggak yang cuma sekedar terang doang, tapi di sini kelihatan lebih redup kalau saya lihat ya. Cuma gonjrengnya sih yang masih dapat banget dibandingnya sama Samsung atau Redmi yang sekilas kelihatan lebih flat. Terus kalau dipakai buat ngevlog, kamera depannya juga siap ngulti HP Redmi yang stuck di resolusi Full HD doang. Yes, ini kamera depannya udah lebih tajam di 4K 30 fps. Sama kayak di Samsung A55. Bagian yang saya suka di HP Moto ini tuh lebih ke warna dan angle-nya sih. Asli, ini tuh lebih legit dari Samsung. Apa ya, pas aja gitu. Nggak terlalu ngezoom ke muka dan tone wajah di sini juga kelihatan lebih cerah. Kalau kamera belakang boleh lah ya, di harga segini 4K tuh udah harga mati lah. Stabilisasinya juga boleh diadu nih sama yang lain. Dan lagi-lagi untuk warna sama detail videonya Moto juga yang paling menyala. Fitur multilensnya juga jalan ya, pindah ke kamera ultrawide pas lagi ngerekam juga udah bisa. Nah, skill kayak gini tuh baru bisa kalau kamera ultrawide-nya itu udah sama-sama 4K kayak kamera utama. Makanya di Redmi Note 14 Pro Plus ini nggak bisa. Palingan bagian yang bikin Samsung A55 di sini masih lebih oke, itu ada opsi buat switch ke kamera depan. Jadi ya nggak cuma pindah antar kamera belakang doang. Terus untuk performa, HP ini pakai mesin Dimensity 7400 yang hitungannya cukup baru ya. Dan ini ditandemin sama RAM yang cukup lega di 12 GB. Jadi ya untuk performa harian nih udah enak banget. Kalau untuk performa gaming, ini sebenarnya speknya nggak yang monster-monster banget ya. Cuma ya relatif mainnya tuh main aman lah buat dipakai mabar yang kelamaan. Kayak misalnya buat main PUBG Mobile, ini jelas udah bisa digaspol sampai 60 fps ya. Dan main sekitar 2-3 match ini performanya masih sangat-sangat stabil. Panas pun hampir saya nggak rasain ya, paling cuma anget yang tipis doang. Itu pun udah main sekitar 4-5 match gitu ya. Jadi ya kalau buat main sekali 2 kali masih belum berasa panas-panas banget. Terus di gas musang Mobile Legends juga main aman ya. Kalau yang lain pada ngelepas settingan sampai 120 fps, di sini tuh masih santuy aja di 90 fps. Emang sih sekilas nggak lebih smooth ya daripada yang 120 fps. Tapi buat yang doyan push rank 2-3 match nonstop, 90 fps di sini tuh lebih kerasa sweet spot sih. Jelas nggak bikin bodinya cepet panas. Terus performanya juga relatif konsisten di pucuk. Paling buat main Genshin Impact aja yang berasa kena nerf ya. Ini persis banget kayak Moto G45 pas awal-awal rilis. Performanya dikunci di FPS yang rendah. Cuma ini nggak separah Moto G45 sih yang sampai dikunci di 20 fps doang. Di sini limitnya tuh di 30 fps. Jadi mau main pakai grafis yang paling burik sampai paling nyiksa di highest, tetap aja framenya itu stabil di 30 fps terus. Nah kalau soal ini sih sebenarnya tinggal nunggu waktu doang ya. Karena biasanya tuh sekitar 1 atau 2 bulan bakalan ada update nih buat ngefix fps yang kena nerf ini. Ya di luar untuk kebutuhan gaming, untuk performa HP ini sih sebenarnya udah cukup enak ya buat sehari-hari. Dan dari awal buka kotak kita langsung dikasih Android 15 yang feel-nya tuh kayak berasa pakai stok Android atau Android murni. Saya bilang berasa atau lebih mirip karena ya nggak 100% ini pakai stok Android. Dia tetap pakai skinnya Motorola ya, yang memang masih dikasih fitur-fitur otentik Motorola. Kayak misalnya goyang-goyangin HP buat nyalain flash atau ketuk-ketuk bodi belakang buat ngambil screenshot. Di sini juga bisa kita atur. Kalau untuk fitur AI di sini juga tipis-tipis masih dikasih ya. Contohnya kayak AI buat bantu bikin transkripsi rapat dari rekaman atau bisa juga jadi asisten pribadi lewat Moto AI-nya. Dan fitur circle to search di sini juga udah bisa ya. Jadi kalau kita mau nyari info apapun yang ada di layar atau di kamera, ya udah tinggal pencet tombol home dan lingkarin layarnya, nanti bakal langsung keluar hasilnya. Sebenarnya tuh yang bikin HP Motorola sekarang jadi kelihatan lebih menarik itu lebih ke konektivitas dia sama PC yang next level banget lah lewat aplikasi yang namanya Smart Connect.
Jadi di aplikasi ini tuh jembatan HP ke PC nggak cuma sekedar mirroring tampilan atau tuker-tukeran data doang. Tapi ini sih udah di luar perkiraan BMKG. Ya, di sini kita bisa jadiin kamera HP jadi webcam di laptop, terus kita juga bisa nampilin tampilan HP ini ke layar yang lebih lega ya dengan tampilan desktop, dan ini sedikit ngingetin saya sama Samsung DeX. Dan kita juga bisa cross control antara layar HP dan PC. Jadi ya berasa kayak pakai mode extend, cuma ini di layar HP. Nah, ini semua tuh nggak lepas ya dari peran Lenovo yang sebenarnya masih satu keluarga juga dengan Motorola, dan mereka emang udah punya nama banget ya di ranah PC. Tapi yang menariknya, mereka tuh nggak ngunci fitur kayak gini di PC atau laptop yang mereknya Lenovo doang, tapi udah kebuka di semua PC yang running Windows. Ya kalau ngelihat penyimpanan internalnya di 25GB sebenarnya udah cukup future proof ya. Apalagi HP ini juga masih nyediain slot microSD. Jadi ya kalau kita pengen nyimpen file foto atau video yang lebih banyak lagi bisa langsung disimpan di microSD-nya. Jadi ya nggak terlalu merecokin penyimpanan internalnya. HP ini juga udah bisa pakai eSIM ya. Jadi kalau kita mau pakai microSD-nya, kita masih bisa ngaktifin dua nomor. Yang satu pakai kartu SIM fisik, yang satu pakai eSIM yang virtual. Tapi yang paling mind blowing sih dengan bodi seringkas ini, Motorola masih bisa nanamin baterai dengan kapasitas 5500 mAh. Yes, ini enaknya pakai baterai yang punya teknologi baru ya, silikon karbon. Jadi kita bisa nanamin kapasitas baterai yang badak di bodi yang setipis ini. Nah, untuk daya tahan baterainya juga hitungannya masih oke banget ya di HP ini. Ini saya pakai buat nonton streaming sampai dipakai buat mabar. Konsumsi baterainya tuh berasa lebih irit ya. Bahkan kalau dibandingin sama Samsung A55 atau Redmi Note 14 Pro Plus. Ya emang sih secara kapasitas dia juga lebih gede. Tapi yang jelas untuk manajemen baterainya di sini juga masih kerasa nampol banget ya. Mungkin karena software yang clean jadi ya nggak terlalu banyak ngabisin daya di background. Terus kalau untuk charger juga masih dapat gratis di boxnya. Ini dapat speed di 68 watt. Yang pasti ini lebih kencang dari Samsung A55 ya. Ini udah bisa ngecas sampai full itu bahkan di bawah 1 jam. Tapi tetap masih kalah dari Redmi Note 14 Pro Plus yang chargernya di 120 watt. Yang mana HP itu bisa lebih kencang lagi, setengah jam bahkan nggak nyampe udah penuh lagi baterainya. Oke, jadi kesimpulannya, di harga 5 jutaan kita emang nggak bisa dapat semuanya. Termasuk di Motorola Edge 60 Fusion ini. Bodinya cakep, kameranya ngeri, tapi performa gamingnya main aman aja sih. Ya sebenarnya kalau dipakai buat main game-game kompetitif, ini udah oke. Cuma ya levelnya lebih ke cukup-cukup aja gitu. Nah, kalau Anda ngincer HP ini dipakai buat konten, ini lumayan nyenengin ya. Karena ini dipakai buat foto-foto point and shoot, ini udah cakep. Terus dipakai buat konten video juga udah perform ya, kamera depan dan juga belakang. Baterainya juga badak banget dipakai seharian, dan yang paling saya suka sih konektivitas HP ini sama PC yang oke banget. Jadi yang nggak cuma sekedar buat distribusi kerjaan, tapi HP ini juga bisa jadi PC berjalan buat ngerjain banyak hal di layar monitor yang lebih gede. Fitur yang mungkin HP nggak kesentuh ya di HP 5 jutaan sekarang. Dan jangan lupain juga HP ini juga punya durabilitas yang badak banget ya. Nggak cuma IP69, tapi juga udah ngantongin sertifikasi militer MIL STD 810H. Oke, makasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Dan kalau pengen punya HP yang samaan kayak gini, gas. Langsung aja googling Motorola Edge 60 Fusion. Atau bisa klik link di bawah ya buat spill spesifikasi lengkapnya. By the way, HP ini udah bisa mulai dibeli tanggal 23 Mei ini. Dan kalau kita beli di awal-awal gini pas banget. Kita dapat harga khusus biar lebih hemat lagi. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.